Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Samayudina Praini dan yang di sebelah saya adalah teman setim saya yang bernama Fadila Fitra. Jadi, pada hari ini kami ingin menjelaskan materi mengenai barang antik yang bernama radio. Simak penjelasannya ya. Tahukah kalian, di balik siaran radio yang kita nikmati setiap hari, ada kisah panjang yang melibatkan banyak ilmuwan hebat, dari sinyal telegraf hingga siaran live yang jernih. Mari kita telusuri perjalanan menentukan dari penemuan radio. Sejarah radio dimulai di Inggris dan Amerika Serikat pada saat Donald McNichol mencatat cikal bakal radio dari Pane pada tahun 1802. Soroti peran fundamental James Maxwell atau Bapak Nirkabel ilmiah yang pada tahun 1865 menemukan rumus gelombang elektromagnetik atau fondasi dari teknologi radio modern. Setelah itu, pada tahun 1896, ilmuwan yang bernama Guglielmo Marconi mengubah teori Maxwell menjadi kenyataan. Ia mematenkan telegraf nirkabel. Pada tahun 1897, Marconi berhasil mengirimkan sinyal sejauh 19.000 meter. Puncaknya, pada tahun 1899, ia sukses melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan Inggris menggunakan oscillator Tesla. Masuk ke abad 20 dengan penemuan penting, John Armstrong Fleming pada tahun 1904 menemukan tabung audion sebagai penerima nirkabel. 2 tahun kemudian, Dr. Lee De Forest menemukan tabung elektron yang memungkinkan transmisi suara meskipun sinyalnya masih lemah. Sinyal lemah ini kemudian diatasi oleh Edwin Howard Armstrong pada tahun 1912 yang menciptakan radio amfilair. Alat ini bisa menguatkan sinyal hingga 20.000 kali per detik, membuat suara terdengar jernih tanpa alat bantu. Sekarang, teman yang di sebelah saya akan menjelaskan peran awal radio. Radio pada awalnya digunakan dalam keperluan maritim untuk mengirimkan pesan telegraf menggunakan kode Morse antara kapal dan penerima di barat. Perang Dunia I, radio menjadi alat penting untuk komunikasi militer, termasuk pengiriman perintah dari darat ke laut. Jerman bahkan menggunakan radio untuk mengirim pesan diplomatik saat kabel bawah laut dipotong. Presiden Amerika Serikat, Woodrow Wilson, juga menyampaikan pesan ke Jerman melalui radio. Sekarang saya akan menjelaskan transisi ke komersial. Pada tahun 1915, David Sarnoff mempopulerkan radio sebagai alat komunikasi. Dr. Lee De Forest dikenal sebagai pelopor penyiaran radio karena eksperimen siarannya, termasuk saat kampanye Presiden Amerika Serikat tahun 1916. Siaran komersial mulai populer pada tahun 1920, terutama di Eropa dan Amerika Serikat. Dan teman saya akan menjelaskan tentang penemuan AM dan FM. Pertama, saya akan menjelaskan prinsip kerja radio AM. Radio AM bekerja dengan cara memvariasikan amplitudo gelombang radio sesuai dengan amplitudo gelombang audio. Sederhananya, gelombang suara mengikuti besar kecilnya gelombang radio. Ada satu kelemahan radio AM, yaitu sinyalnya mudah terganggu, terutama oleh cuaca buruk. Penemuan FM. Pada tahun 1933, Armstrong menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM. Ada satu kelebihan dari radio FM yang ditemukan oleh Armstrong, yaitu sinyal suara yang dihasilkan jauh lebih jernih dan tidak mudah terganggu oleh cuaca. Sekarang kami akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di dalam radio. Yang pertama, ada yang namanya antena. Antena berfungsi sebagai penerima gelombang elektromagnetik dari stasiun pemancar radio di udara. Yang kedua, ada tanor atau penala. Bagian ini berfungsi untuk memilih frekuensi tertentu dari gelombang radio yang ditangkap oleh antena. Saat Anda memutar knob atau menekan tombol untuk mencari stasiun radio, sebenarnya Anda sedang menggunakan tanor. Amplifier atau penguat. Setelah gelombang radio dari frekuensi yang dipilih diterima, sinyalnya masih sangat lemah, sehingga amplifier berfungsi untuk memperkuat sinyal tersebut agar bisa diubah menjadi suara yang bisa didengar. Yang keempat, ada speaker atau pengeras suara.
Komponen terakhir ini berfungsi mengubah sinyal listrik yang sudah diperkuat oleh amplifier menjadi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh telinga kita. 4 komponen yang baru saja saya jelaskan itu bekerja sama secara berurutan untuk mengubah gelombang radio yang tidak terlihat menjadi suara yang bisa kita nikmati. Jadi kesimpulan yang mungkin bisa teman-teman dapat dari video yang kami buat ini adalah perjalanan radio adalah cerita tentang inovasi yang tidak pernah berhenti, dari komunikasi sederhana menjadi alat perang, hingga akhirnya menjadi hiburan sehari-hari yang kita kenal sekarang. Semua ini berkat kegigihan para ilmuwan yang tidak pernah menyerah. Segitu aja dari kami. Terima kasih. Bye-bye.